Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad, dan sekarang kita masuk tentang fasal al-iman. Di sini berkata penulis rahimallahu taala wal imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan anggota badan. Wa aqdun bil janani, dan meyakini dengan hati. Yazidu bit ta'ati, dapat bertambah dengan ketaatan. Di situ antum apa? Wa yanqusu bil isyani, ya, wa yanqusu bil isyani, dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, meyakini dengan hati, dan iman dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika seseorang ia ingin dikatakan orang yang beriman, maka dia harus mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia amalkan dengan anggota badan. Konsekuensi dari la ilaha illallah, diamalkan perintah-perintahnya dari rukun Islam, mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kalau mampu dia berhaji, ya dia. Kalau mampu ngapain dia? Berhaji, bukan motong kan? Ya. Perhatikan fokus ya. Mengamalkan dengan anggota badan, tidak boleh mensyirikkan Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia harus amalkan. Hanya beribadah, mentauhidkan ibadah kepada Allah, diamalkan itu, dan menjauhi syirik peribadatan kepada selain Allah. Wa aqdun bil janan, dan diyakini dengan hati, dan dia benar-benar meyakini Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta, Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta, Allah lah satu-satunya yang lainnya. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Dia yakini dengan hati. Salat itu wajib, puasa itu wajib, rukun Islam, rukun iman itu wajib. Ini iman. Yazidu bit ta'ati, dapat bertambah dengan sebab ketaatan. Wa yanqusu bil isyani, dan dapat berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Karena di luar sana banyak orang yang menyelisih. Ada yang mengatakan iman cuma qaulun bil lisan. Ada yang mengatakan iman hanya aqdun bil janan. Ada yang mengatakan iman qaulun bil lisan dan aqdun bil janan saja, enggak ada amalun bil arkan, dia hanya sebagai penyempurna. Ada yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, qaulun bil lisan, amalun bil arkan, aqdun bil janan, yazudu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Karena di setiap koma di sini, ya, qaulun bil lisan koma, amalun bil arkan koma, aqdun bil janan koma, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Itu ada orang-orang yang menyelisih. Jadi memang diperhatikan benar-benar ini.
Qala Allah Ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ini dalil bahwasanya iman qaulun bil lisan, amalun bil arkan, aqdun bil janan. Allah mengatakan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah banyak modelnya. Zikir ibadah bukan? Berarti lisan. Kemudian orang sholat ibadah bukan? Ibadah itu apa? Anggota badan. Dan orang bertauhid ibadah bukan? Ibadah. Dan dari setiap ibadah pun harus meyakini dengan hati, harus ikhlas mengesahkan Allah, itu pun ibadah. Lihat, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Berarti mencakup 3 hal tadi. Qaulun bil lisan, amalun bil arkan, aqdun bil jadan. Karena ibadah ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan, ada ibadah hati. Ibadah hati contoh yang lainnya, rasa takut ibadah hati, rasa harap ibadah hati, rasa khusyuk ibadah hati, khawatir cemas ibadah hati. Mukhlishina lahuddin, dengan keadaan ikhlas dalam mengerjakan agama. Ikhlas itu apa? Lisan, anggota badan atau hati? Hati. Hunafa, yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan menunaikan salat. Menunaikan salat ini apa? Lisan, anggota badan atau hati? Anggota badan dan lisan juga. Allahu akbar, lisan. Alhamdulillahi rabbil alamin, lisan. Dan gerakannya anggota badan. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Ini ibadah harta. Dan Allah mengatakan wadzalika dinul qayyimah, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Lihat. Perhatikan. Ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu tadi mencakup secara keseluruhan, secara umum, mencakup lisan, anggota badan, dan hati. Dijelaskan lagi secara atau disebutkan lagi secara terperinci. Mukhlishina lahuddin, hati. Wa yuqimus shalah apa? Badan dan lisan. Wa yutuz zakat, ini juga ya harta dia. Dan Allah jadikan semua itu bagian dari agama yang lurus. Inilah dalil sehingga para ulama membuat definisi iman, dia adalah qaulun bil lisan, amalun bil arkan, wa aqdun bil janan. Paham ya sisi pendalilannya? Jadi kalau ditanya apa definisi iman? Imannya definisinya qaulun bil lisan, amalun bil arkan, aqdun bil janan, yazidu bi ta'ah, itu nanti dalilnya ada. Kemudian ditanya apa dalilnya? Yang antum sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata waz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sisi pendalilannya apa? Itu kan. Harus paham juga, jangan cuma sebutkan dalil. Coba sisi pendalilnya apa? Jelaskan ke ana. Bagaimana loh kalau enggak perhatikan? Apa ya sisi pendalilannya? Ya ana dulu enggak perhatikan, Ustaz sih. Apa sisi pendalilannya? Allah jadikan ibadah. Nanti ada juga di bawah itu, enggak apa-apa. Allah jadikan ibadah. Ibadah ini mencakup 3 hal. Lisan, anggota badan, dan hati. Kan ibadah ada jenis-jenisnya. Kemudian apalagi setelah ibadah di situ disebutkan? Illa liya'budullah. Kemudian apa? Mukhlishina lahuddin, ikhlas. Itu amalan apa? Lisan, apa? Badan atau hati? Hati. Oke. Disebutkan lagi hati. Tadi kan sebelumnya udah juga secara umum di ibadah. Kemudian wa yuqimus shalah, menunaikan salat, mengerjakan salat, menegakkan salat. Ini dia apa? Badan dan lisan. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, ini amalan harta, ibadah harta. Wa dzalika dinul qayyimah, dan Allah jadikan itu sebagai agama yang lurus. Sehingga muncullah definisi iman qaulun bil lisan, amalun bil arkan, aqdun bil janan.
Dan Allah jadikan ketiga itu bagian dari agama yang lurus. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu minad dini. Faja'ala ibadatallahi ta'ala, maka Allah menjadikan beribadah kepada Allah. Dalam ayatnya Allah menjadikan ibadah kepada Allah illa liya'budullah wa ikhlasul qalbi, dan keikhlasan hati, mukhlisina lahuddin, wa iqamas salah, dan mengerjakan salat, wa yuqimus salah di ayat, wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat, wa yu'tuz zakah dalam ayat. Kullahu minad dini, semuanya dari agama. Itu dalil dalam Al-Quran. Dalil dalam sunnah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman terdapat 70 lebih cabang. Bid'un dari berapa sampai berapa? 3 sampai 9. Ahsan. 3 sampai 9 cabang ya, 70 lebih cabang. 73 sampai 79. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi, di sebagian riwayat afdaluha, yang paling utama dari iman tersebut adalah bersyahadat bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini apa? Amalan apa? Lisan. Dan juga harus diyakini dengan hati. Karena orang kalau bersyahadat harus ada hatinya, dia jujur, hatinya dia ikhlas. Lisan dan hati. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendahnya dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini amalan apa? Anggota badan. Sehingga dari hadis ini juga para ulama membuat definisi iman, qaulun bil lisan, amalun bil arkan, waqdun bil janan. Dalil bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Faja'ala al-qawla wal 'amala minal imani, wa qala ta'ala fazadathum imana, wa qala liyazdadu imanahum, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin aw khardalatin aw dzarratin minal imani faja'alahu mutafadilan. Ya tadi faja'ala al-qawla wal 'amala minal iman, Allah menjadikan ucapan dan perbuatan termasuk dari keimanan. Dalil bahwasanya iman bertambah dan berkurang ini. Wa qala ta'ala fazadathum imana, maka dia menambah mereka keimanan. Berarti iman bertambah. Dan kaidah kita apa yang pernah kita sampaikan, wa bididdihi tatabayyanu asya, dan dengan lawannya akan terjelaskan berbagai hal. Kalau ada yang bertambah pasti pasti ada yang berkurang. Itu kaidah. Iman bertambah. Berarti sebelum bertambah apa dia berkurang. Dan dalil yang kedua, liyazdadu imanahum, agar mereka menambah keimanan mereka, agar mereka bertambah keimanan mereka. Dan bertambah ada berkurang. Karena iman sebelum bertambah pasti dia berkurang. Dalil dalam hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarrah, dan di dalam hatinya seberat biji gandum, atau khardalatin, biji sawi, au dzarratin, atau biji dzarrah minal iman, dari keimanan, maka dia akan keluar dari api neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun di dalam hatinya keimanannya kecil, sebesar atau seberat biji gandum, sebesar atau seberat biji sawi, sebesar atau seberat biji dzarrah dari keimanan, maka Allah akan keluarkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Lihat di sini apa saksi pendalilannya? Faja'alahu mutafadilan. Di situ Rasulullah menjadikannya mutafadilan,
bertingkat-tingkat. Ada yang sebesar biji gandum, ada yang sebesar biji sawi, ada yang sebesar biji dzarrah, yaitu besarnya nggak sama, beda. Gandum lebih besar, khardalah lebih kecil lagi, dzarrah lebih kecil lagi. Maka di situ keimanan bertingkat-tingkat. Karena bertingkat-tingkat pasti ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Nah, itu. Kemudian asy-syarh, qala syari rahimallahu taala al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman definisi secara bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Wastilahan dan secara istilah dia adalah qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani. Secara istilah dia adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan dan meyakini dengan hati, dan nanti juga dijelaskan bertambah dengan sebab ketaatan, berkurang dengan sebab kemaksiatan. Mithalul qauli, contoh ucapan la ilaha illallah, ini dia bagian dari agama. Dan itu iman. Wa mithalul amali, contoh amalannya ruku, orang ruku bergerak, kemudian dia sujud bergerak, maka ini amalan, anggota badan, iman. Wa mithalul aqdi, contoh keyakinan, al imanu billahi wa malaikatihi wa ghairi dzalik mimma yajibu i'tiqaduhu, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya dan selainnya dari apa yang wajib meyakininya, maka ini hati dan itu iman. Maka iman ini 3. Mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, meyakini dengan hati. Wad dalilu ala anna hadza huwal iman, udah tadi dijelaskan di matan. Mudah insyaallah. Dalil atas bahwasanya ini dia adalah iman, yaitu ucapan, amalan anggota badan dan keyakinan dengan hati. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas kepadanya dalam mengerjakan agama yang lurus, kemudian menunaikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itu adalah agamanya yang lurus. Faja'ala al-ikhlasa was-salata waz-zakata min ad-dini. Allah menjadikan keikhlasan, salat, zakat bagian dari agama, yaitu maka dia adalah iman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi, rawahu Muslimun bilafdhin fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman dia adalah 70 cabang lebih. Terdapat 70 cabang lebih. Yang paling tingginya adalah persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini sudah kita sebutkan, jelaskan sisi pendalilannya yang mana di matan. Rawahu Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa asluhu fis sahihaini, asalnya di dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Itu sudah kita jelaskan di matan. Kemudian di sini lihat dilanjutkan, wal imanu yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyati. Dan iman bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fazadahum imana, maka dia menambah mereka keimanan. Bertambah, pasti ada berkurang. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanan bersama keimanan mereka. Bertambah, pasti ada berkurang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin min iman. Al-Bukhari binahwihi. Nabi SAW bersabda, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar biji gandum, biji sawi dan biji dzarrah dari keimanan. Rawal Bukhari binahwihi. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutafadilan. Nabi SAW menjadikannya mutafadilan, bertingkat-tingkat. Jadi iman bertingkat-tingkat, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, lihat di sini. Wa idza thabatat ziyadatuhu thabata naqsuhu. Apabila tetap
bertambahnya iman, maka tetap berkurangnya, karena ada bertambah pasti ada berkurang. Li'anna min lazimi ziyadati ayyakuna al-mazidu alaihi naqisan 'aniz zaidi. Li'anna min lazimi ziyadati, karena bahwasannya konsekuensi dari bertambah, ayyakunal mazidu alaihi, yang ditambah, naqisan 'aniz zaidi, kurang dari yang menambah. Yang ditambah kurang dari yang menambah. Ya tadi yang Anda contohkan, iman apa? Bertambah. Sebelum bertambah berarti apa dia? Kurang. Berarti konsekuensi dari bertambah yaitu dia sebelum ditambah apa? Berkurang. Ketika ditambah baru dia bertambah. Kalau terjemahan enaknya, karena konsekuensi bertambah adalah sebelumnya berkurang dari yang bertambah tersebut. Antum tulis tuh, tulis aja. Karena konsekuensi bertambah adalah sebelumnya berkurang dari yang bertambah tersebut. Karena konsekuensi bertambah adalah sebelumnya berkurang dari yang bertambah tersebut. Misal, antum punya uang berapa? Aldi punya uang berapa? 1.000. Ana tambah 5.000. Jadi bertambah kan? Sebelum ana tambah berapa? 1.000. Berarti berkurang. Itu maksudnya. Jadi iman bertambah dan berkurang. Kemudian kita masuk ke fasal al-imanu bikulli ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengimani dengan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibul imanu bikulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahha bihi an-naqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba 'anna wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun wa sawa'un fi dhalika ma aqilnahu wa jahilnahu atau ma aqalnahu wa jahilnahu wa lam nattali' ala haqiqati ma'nahu mithlu hadithil Isra'i wal Mi'raji wa kana yaqadatan la manaman fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu wa lam tunkiril manamati wa min dhalika anna malakal mauti lamma jaa ila Musa alaihi salam liyaqbida ruhahu latamahu fafaqa'a 'ainahu faraja'a ila rabbih faradda alaihi 'ainahu. Kita sekarang masuk kepada fasal iman, mengimani dengan setiap apa yang dikabarkan dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui apa itu iman. Qaulun bil lisan, amalun bil arkan, aqdun bil janan, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil isyan au bil ma'siyah. Kemudian dilanjutkan dengan mengimani dengan setiap apa yang dikabarkan dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa yajibul imanu bikulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani dengan setiap apa yang dikabarkan dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha bihin naqlu anhu, dan benar dengannya penukilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya sahih. Benar-benar dinukilkan, bukan hadis dusta, bukan hadis palsu. Fima syahadnahu
au ghaba anna, pada apa yang kita saksikan hikmahnya, atau yang ghaba anna, tidak kami saksikan, yaitu tentang kebenarannya apa yang dikabarkan oleh Rasul. Pokoknya Rasulullah kabarkan, kita harus yakini. Nggak perlu harus diteliti dulu, oh ini benar gak apa yang dikabarkan oleh Rasul, sesuai dengan kenyataannya? Enggak, harus imani langsung. Baik kita saksikan itu kebenarannya, hikmahnya, atau tidak kita saksikan. Seperti kisah-kisah para nabi terdahulu, kita menyaksikan enggak? Enggak, tapi kita harus yakini kalau itu benar. Wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita mengetahui bahwasannya kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hak, wa sidqun, dan kebenaran. Atau sidqun bisa juga kejujuran, kebenaran dan kejujuran. Wa sawaun fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnahu, dan sama saja pada hal itu apa yang tidak kita fahami dan kita bodoh akan hal itu. Baik yang tidak kita pahami dan yang kita bodoh akan hal itu, kita wajib mengimani. Walam nattali' ala haqiqati ma'nahu, dan kita tidak mengetahui atas hakikat maknanya, kita tetap harus mengimani. Walaupun kita nggak tahu hakikat maknanya seperti apa. Contoh hadis yang kita tidak saksikan, contoh hadis yang tidak kita pahami, yang kita bodoh terhadapnya, contoh hadis yang kita tidak mengetahui hakikat maknanya, seperti hadis Al-Isra'i wal Mi'raj. Itu nggak masuk di akal. Nabi pergi dalam satu malam dari tempat sini ke tempat sini, kemudian naik ke langit ke-7. Nggak masuk di akal. Kita nggak tahu hakikat maknanya, tapi kita harus mengimaninya. Wa kana yaqadatan, dan Nabi pada saat itu sadar ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Lama-naman, bukan dalam keadaan tidur, yaitu bukan mimpi. Apa buktinya Nabi sadar ketika peristiwa Isra wal Mi'raj bukan mimpi? Fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu, karena sesungguhnya Quraisy mengingkarinya, wa akbarathu, dan menganggapnya suatu hal yang mustahil. Karena memang hal itu terjadi dalam keadaan sadar. Oleh karena itu Quraisy mengingkarinya. Masa bagaimana bisa di zaman sekarang ada yang dia pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, kemudian ke langit ke-7 lagi dalam satu malam, diingkari. Karena di situ konteksnya dalam keadaan sadar Nabi. Kalau seandainya dalam keadaan mimpi, ya walam tunkiril manamat, orang Quraisy tidak mengingkari mimpi. Misal kalau ditanya itu apa, Nabi sadar atau mimpi? Mimpi. Oh mimpi, ya bisa aja lah kalau namanya mimpi, kan gitu. Tapi di situ kan sadar, dan kita harus imani walaupun kita nggak tahu hakikat maknanya. Walaupun kita tidak mengetahui hakikat maknanya, walaupun kita tidak memahami, walaupun kita bodoh akan hal itu, selama itu datang dari Rasul dan benar, sahih, maka kita wajib mengimani. Paham ya tentang hadis Isra wal Mi'raj? Paham gak ini? Nabi dalam keadaan sadar atau tidur? Sadar. Secara akal bisa gak dapat dipahami? Gak bisa. Naik lagi ke langit 7. Kita bodoh akan hal itu, gak tahu. Gak tahu lagi hakikat maknanya, tapi kita wajib mengimaninya. Dan Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Buktinya apa? Buktinya orang-orang Quraisy mengingkarinya dan menganggapnya hal mustahil karena dalam keadaan sadar. Kalau dalam keadaan tidur, ya mereka nggak akan mengingkari. Oh tidur, ya udah, mimpi mah jelas biasa saja. Mimpi mah orang bisa berbuat sesukanya. Hal-hal yang mustahil bisa terjadi mimpi, gitu kan?
Tapi itu dalam keadaan sadar. Oleh karena itu orang-orang Quraisy mengingkarinya, dan kita harus mengimani. Wa min dzalik, dan dari juga termasuk hal-hal yang kita tidak pahami, hal-hal yang kita bodoh akan terhadap hal itu, hal-hal yang kita tidak mengetahui hakikat maknanya tapi kita wajib langsung mengimaninya. Semisal hadis ini, anna malakal mauti lamma jaa ila Musa alaihissalam liyaqbida ruhahu latamahu, bahwasanya malaikat maut ketika datang kepada Nabi Musa, liyaqbida ruhahu, untuk mencabut ruhnya Nabi Musa, latamahu, maka Nabi Musa menampar malaikat maut tersebut. Fafaqa'a ainahu, lalu keluar matanya. Kita nggak paham maksudnya bagaimana kok malaikat bisa ditampar, kok malaikat ditampar kemudian matanya keluar, nggak tahu hakikat maknanya, tapi kita harus imani. Faraja'a ila rabbih, lalu malaikat maut tersebut kembali kepada Rabbnya. Faradda alaihi ainahu, maka Allah mengembalikan atasnya matanya, yaitu seperti sedia kala. Dan hadis-hadis yang seperti ini kita wajib mengimaninya. Asyarhu, itu ayamnya Masya Allah, kok berisik sekali, ngapain itu ayamnya? Diapain ayamnya nih? Coba diusir itu. Kelas? Ayo Gio. Diapain? Biarin gak apa. Nah, mendingan. Kita lanjut. Asyarhu as-sam'iyatu. Sam'iyat adalah berita yang diperoleh dari pendengaran. Sam'iyat, sami'a yasma'u, mendengar. Berita yang diperoleh dari pendengaran. As-sam'iyatu kullu ma thabata bis-sam'i ay bi tariqi syar'i wa lam yakun lil aqli fiha madkhalun. Kullu ma thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min akhbarin fahiya haqqun yajibu tasdiquhu sawa'un syahadnahu bihawasina aw ghaba 'anna wa sawa'un adraknahu bi'uqulina am lam nudrikhu liqaulihi ta'ala inna arsalnaka bil haq pasti benar, basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kata pensyarah rahimallahu ta'ala, as-sam'iyat kullu ma thabata bis-sam'i ay bi tariqi syar'i, setiap yang tetap dengan pendengaran, yaitu dengan jalan syariat, Al-Quran, hadis. Walam yakun lil aqli fiha madkhalun. Perhatikan ini kaidah. Setiap yang tetap dengan pendengaran, yaitu dengan jalan syariat, Al-Quran, hadis, kita mendengar. Walam yakun lil aqli fiha madkhalun, maka tidak boleh untuk akal di dalamnya madkhal, ruang untuk masuk. Tidak boleh untuk akal di dalamnya ruang untuk masuk. Jadi akal nggak boleh ada ruang untuk masuk dalam hal itu. Tugas kita hanya mengimani, nggak boleh diakal-akalin dulu. Ini sesuai akal atau tidak, ini masuk di akal atau tidak, nggak boleh. Karena kaidahnya
kullu ma thabata bisam'i ay bi tariqi syar'i wa lam yakun lil aqli fiha madkhalun. Tidak boleh untuk akal di dalamnya ruang untuk masuk. Wa kullu ma thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhbarin fa ya haqqun yajibu tasdiquhu. Setiap yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabar-kabar, maka dia benar kabar tersebut. Maka wajib membenarkannya. Enggak boleh diakal-akalin, enggak boleh ini cocok di akal enggak, ini masuk di akal enggak, ini sesuai dengan akal enggak, karena akal enggak ada ruang untuk masuk. Kaidahnya gitu. Akal enggak boleh ada tempat untuk ruang dia masuk dalam syariat. Dalam menimbang-nimbang ini sesuai dengan kebenaran atau tidak, enggak. Tugas kita wajib meyakini. Walam yakunil aqli fiha madkhal. Sawa'un syahadnahu bihawasina aw ghaba 'anna. Sama saja kita saksikan hal itu bihawasina dengan panca indera kita, aw ghaba 'anna atau ghaib dari kita, yaitu tidak kita saksikan. Jadi wajib kita mengimani. Tadi apa? Masuk di akal atau tidak masuk di akal? Karena mungkin akal kita nggak nyampe. Tapi ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat sebuah kitab mengarang membuktikan bahwasannya syariat itu nggak ada yang bertentangan dengan akal. Adapun sebagian orang menganggap ini bertentangan dengan akal karena akalnya dangkal, cetek, tidak sampai ke situ. Padahal nggak ada yang bertentangan dengan akal. Wasawaun adraknahu biuqulina am lam nudrikhu. Sama saja baik kita mengetahui dengan akal kita atau kita tidak mengetahuinya, ya karena kedangkalan akal kita. Padahal semuanya tidak bertentangan dengan akal. Karena kaidah apa? Akidah apa akidah? Enggak, apa definisi akidah? Al-i'tiqad. Al-hukmu al-dhihni al-jazimu fa in tabaqa al-waqi'a fa sahih wa illa fa fasid. Antum hafal gak itu? Keyakinan hati yang pasti, apabila sesuai dengan kenyataan maka itu benar. Kalau tidak sesuai maka itu rusak. Maka keyakinan itu pasti sesuai dengan kenyataan, masuk di akal. Adapun sebagian orang mengira tidak masuk di akal karena dangkal akalnya. Dan sudah dibuktikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa semuanya sesuai dengan akal, dapat dipahami oleh akal. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutusmu dengan kebenaran, pasti benar. Ya kalau kita nggak perlu capek-capek ini masuk di akal atau tidak, udah langsung aja imani. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak ditanya tentang penduduk-penduduk neraka. Tidak akan ditanya tentang penduduk neraka. Masya Allah. Di sini penulis menyebutkan beberapa perkara dan nanti akan dijelaskan oleh pensyarah rahimallahu ta'ala. Kita istirahat dulu 30 menit. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.